Oke, selamat siang semuanya. Pada sesi kali ini di channel Asosiasi Reiki Indonesia ini, saya dan Master Rudi akan membahas tentang seputar Kundalini Reiki tentunya. Oke. Begitu Mas Ria. Saya akan bertanya di sini, ada beberapa pertanyaan yang kemarin juga ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang juga yang kemarin tergabung di grup belajar Kundalini. Belajar Kundalini dan karena kemarin sempat kita vakum ya di YouTube beberapa bulan karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan semacam itu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memandu di channel ini untuk menanyakan atau bertanya tentang seputar pertanyaan-pertanyaan yang baik ditanyakan di WhatsApp grup belajar Kundalini ataupun yang nanti di komen di bawah video kita kali ini. Nanti akan kita sharing pertanyaan-pertanyaan yang akan layak ditanyakan, akan saya tanyakan kepada beliau Master Rudi. Intinya sesi kali ini adalah Q&A. Oh iya, betul. Q&A tentang Kundalini Reiki. Oke. Dan pertanyaan kali ini, dan ini bukan Q&A biasa begitu Master ya. Jadi kalau Q&A biasa itu kan biasanya ada banyak pertanyaan-pertanyaan begitu. Dan itu nanti dijawab dalam satu kali sesi. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan tapi kita kupas tuntas begitu. Siap. Jadi supaya teman-teman atau supaya rekan-rekan yang memang bertanya itu betul-betul paham begitu tentang itu. Jadi bukan hanya sekedar keraknya tapi memang benar-benar tahu intinya. Core of the core-nya betul sekali, Master. Core of the core-nya. Siap. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama, yaitu tentang reaksi ketika Kundalini bangkit, Master. Bagaimana sih reaksi ketika Kundalini bangkit itu? Silakan Master. Jadi pertama nih Mas Denny ya, ketika seseorang belajar Kundalini ya kan, itu tidak serta-merta ketika hari ini dia belajar dia langsung bisa aktif Kundalininya. Nah, sedangkan banyak orang yang sekali lagi yang kurang paham, dia mengira ketika sekali belajar Kundalininya itu langsung aktif dan dia langsung merasakan sensasi-sensasi yang aneh-aneh seperti itu. Padahal tidak semacam itu ya teman-teman, perlu dipahami ya bahwa yang namanya Kundalini ini kan dia energi. Dia kalau kita umpamakan itu kayak semacam circle ya. Semacam lingkaran. Iya, energi yang berputar. Ada juga yang mengibaratkan Kundalini itu kan semacam kayak energi yang kayak ular gitu yang menjalar di tubuh gitu. Nah, sama. Jadi kalau Mas Denny tadi tanya gimana reaksinya itu seperti tubuh kita itu seakan-akan kayak ada aliran energi yang bergejolak gitu. Begitu. Jadi kayak kalau kita sedang berdiri di bawah shower, di bawah shower semacam itu, di bawah shower, nah airnya yang mengalir, yang menetes melalui kepala kemudian turun, nah itu kurang lebih Kundalininya bergerak tuh kurang lebih semacam itu. Seperti itu ya. Iya, ada juga yang seringkali yang kita rasakan adalah seperti adanya aliran kayak listrik kecil gitu ya. Listrik 5 volt kadang pernah ngerasain. Kalau belum pernah ngerasain kayak gitu, coba aja lidah itu. Ada baterai itu kan, julurin lidahnya aja ke sumbunya itu. Ada getaran sedikit kayak kesemutan kayak betul. Sebenarnya kayak kesemutan lah kayak gitu. Jadi itulah ketika reaksi energi ketika seseorang itu mulai ya, kita bicaranya mulai ya, belum bangkit ya. Jadi pertama itu seperti itu, bukan terus langsung merasakan spiritualitas yang langsung gitu, terus kemudian langsung merasakan dia bisa melihat dimensi lain, dia memiliki intuisi yang kuat dan lain sebagainya. Tidak langsung semacam itu teman-teman. Jadi perlahan. Salah satu reaksinya ketika teman-teman belajar Kundalini di awal-awal, entah itu mulai belajar dari meditasi Kundalini atau mungkin ketika teman-teman datang ke Master Reiki atau datang ke praktisi Kundalini, ketika langsung di attunement saat itu juga teman-teman bisa merasakan reaksi energinya, bukan reaksi ketika energi tersebut benar-benar bangkit ya. Reaksi energinya yaitu semacam itu tadi.
Seperti ada air yang mengalir, ada semacam kayak sengatan-sengatan listrik yang bergejolak di area punggung, semacam itu. Hawa dingin, hawa hangat, hawa panas begitu ya, Master ya. Itu reaksi seperti itu. Tapi kalau sudah bangkit, reaksi-reaksi yang dirasakan oleh orang yang sudah bangkit kundalininya ini yang lebih ke arah katakanlah kayak spiritualitas yang lebih tinggi, orangnya tuh lebih lebih bijaksana, lebih sabar, emosinya juga lebih stabil. Kemudian ketika ada sesuatu hal dia bisa kayak semacam ada intuisi yang kuat gitu. Itu Mas ini. Jadi katakanlah dia punya usaha nih. Ada problem. Atau mungkin dia mendirikan usaha, kemudian ada partner yang datang. Nah, dia tuh sudah bisa kayak semacam ada ini bakalan oke nih sama orang ini. Ini bakalan sukses gak ya? Ini orang baik atau betul, tidak? Kita bisa merasakan energi seseorang itu dengan cepat. Jadi kalau bisa diibaratkan seperti kayak ada sinyal. Betul. Sinyal. Kalau kita sudah punya kepekaan yang tinggi, begitu istilahnya kita sudah punya kundalini sudah aktif betul, maka ada semacam kepekaan dalam diri untuk memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan tidak benar, mana yang bisa membuat kehidupan kita lebih baik dan tidak begitu, semacam itu. Jadi karena kundalini itu selain juga bagus untuk spiritualitas, juga untuk benteng diri kita. Oh begitu. Oke. Salah satunya dari itu tadi, ketika kita dekat dengan seseorang, kita bisa langsung, orang ini kayaknya kok ada niatan kurang baik dengan kita. Tapi sekali lagi, bukan terus kita langsung suudzon bukan suudzon sama orang, tapi ini sebagai waspada, kewaspadaan kita. Gitu. Semacam kayak ada warning lah. Warning, betul. Ada peringatannya, begitu. Auto alarm dalam diri gitu ya. Jadi sama kayak kita sistem metabolisme dalam tubuh. Ketika kita lapar kan langsung ada rasa laparnya itu. Haus langsung. Ketika tubuh butuh asupan makanan kan kita langsung rasain kayak lapar. Ketika kita abaikan, terus kemudian alarm semakin kencang, contohnya lambung kering, kayak gitu. Iya. Jadi memang sekali lagi kundalini itu adalah kalau dibilang adalah untuk energi yang memang bisa membuat kepekaan dalam diri dan lain sebagainya ya, istilahnya untuk spiritualitas tingkat tinggi begitu. Jadi kita lebih dekat dengan Tuhan juga semacam itu. Nah, untuk reaksinya tadi, kalau misalkan ada yang ngomong tentang reaksi kundalini itu mungkin saja terasa ada hawa dingin, hawa panas, kesemutan, itu adalah reaksi energinya. Saat awal energi baru masuk. Kemudian kalau ada aktif kundalininya, maka akan secara otomatis seperti tadi ya Master. Ada kepekaan secara batinnya. Itu yang paling mudah untuk digambarkan. Dan reaksi-reaksi lain juga banyak sekali yang tentu saja kita tidak bisa istilahnya kita omongkan semuanya di sini, karena banyak sekali gitu. Jadi bisa juga kadang-kadang setiap orang juga mungkin saja berbeda. Karena tingkat kepekaan energi, tingkat energi kundalininya itu bangkitnya seberapa cepatnya itu juga mempengaruhi. Begitu. Iya. Memang pada dasarnya manusia diciptakan memiliki energi yang berbeda. Tapi intinya sama. Karena itu tadi jalurnya yang beda kan. Gitu. Karena jalur cakra setiap orang kan pastinya beda, Mas ini ya. Jadi kalau setiap orang itu kan punya 7 cakra nih. Jadi yang jalur utama untuk kundalini, kalau jumlah cakra dalam tubuh ratusan bahkan ribuan gitu. Ini kita ngomongin cakra mayor ya, bukan minornya. Jadi mayor itu kan ada 7 dan itu sebagai stasiun, istilahnya kalau kita ngomongnya stasiun ya, stasiun tempat kundalininya itu bergerak. Begitu. Oke. Jadi terus apakah reaksi juga akan terasa di cakra juga? Kalau tentu saja. Ya, karena ketika kundalini aktif, itu aktifnya dia perlahan. Jadi kundalini ini kan di area perineum ya, Mas Dini ya. Perineum itu di mana? Di antara anus sama kelamin. Berarti di tengah antara itu. Iya, di antara katakanlah ini anusnya, ini kelaminnya, dan di tengah-tengah sini itu perineum. Nah, dari situ dia akan bergerak dulu di area cakra dasar, karena yang paling dekat cakra dasar gitu. Baru dia naik ke atas ke cakra seks. Nah, biasanya antara cakra dasar dan cakra seks, kadang kan orang ketika kundalini ini mulai kita ngomongnya mulai bergerak seperti itu,
dia sistem pencernaannya kurang bagus. Kemudian kalau di cakra seks dia mulai bergerak di cakra seks, itu syahwat itu seakan-akan tuh kayak naik turun gitu. Oh begitu. Iya. Kayak naik turun. Dan kalau orang belajarnya tanpa guru, bisa-bisa dia kadang gini. Kadang-kadang naik gitu kan. Kalau ini cowok ya, kadang-kadang naik. Terus secepat itu juga dia langsung turun. Bahkan ada rangsangan pun dia nggak bisa naik. Oh gitu. Iya, ada seperti itu gitu. Iya. Itulah mengapa pentingnya kita belajar sama guru. Guru ya. Memang harus menggunakan guru ya Mas. Iya. Jadi ketika ada guru itu kan ketika dia belajar sama guru, otomatis sebelum kita diaktifkan untuk kundalininya, kita di attunement, tubuh kita sudah di-scan dulu. Oh gitu. Nah, kenapa kok tadi saya bilang kadang naik, kadang turun gitu kan? Itu karena ada sumbatan energi di area cakra dan itu harus dibersihkan. Jadi memang kadang-kadang kalau ada sumbatan itu bisa mengganggu. Betul. Mengganggu stabilitasnya. Iya betul. Gitu ya. Putarannya itu nggak stabil. Jadi makanya tadi kayak kadang naik, kemudian turun, karena itu tersendat-sendat gitu dia. Iya. Yang penting tadi selain reaksinya juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sumbatan-sumbatan energi ini bisa diatasi. Nah, untuk sumbatan-sumbatan ini akan kita bahas di video selanjutnya, Mas. Oke, jadi ini adalah tentang reaksinya saja tadi. Setelah kalau saya simpulkan ya reaksinya, kalau ada kesemutan, ada hawa panas, dingin dan lain sebagainya, itu adalah reaksi energi awal. Ketika kundalini akan bangkit. Betul. Tapi kalau untuk ketika kundalininya sudah aktif, maka yang akan terjadi adalah reaksinya adalah secara spiritual. Ya, secara spiritual. Jadi yang terasa adalah tentang kebijaksanaan diri, ketenangan diri, emosional yang lebih terkontrol dan lain sebagainya. Ya, tubuh lebih sehat, intuisi yang lebih kuat, ya. Seperti itu. Itu adalah tadi reaksi secara spiritual ketika kundalini aktif seperti itu. Oke. Itu dulu sesi video untuk kali ini. Nanti kita sambung di video selanjutnya. Mungkin saja tentang tadi cara menghilangkan sumbatan dan lain sebagainya. Oke, dari kami, dari saya Dini dan saya Master Rudi, kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Silakan subscribe ya. Silakan subscribe dulu, kemudian share kalau memang video ini dianggap bermanfaat, dan jangan lupa komen tentang apapun. Boleh tanya lah. Ya, boleh tanya. Boleh tanya, nanti pertanyaan akan kita saring dan kita akan bahas di video-video kami yang selanjutnya. Gitu. Tapi pertanyaan tentang kundalini reiki ya. Untuk pertanyaan yang di luar konteks itu ya sudah pasti tidak akan kita bahas. Gitu. Oke. Itu sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.